Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bara Umbara dari SDN Singkup, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Kuningan. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan demonstrasi konseptual modul 1.3 visi guru penggerak. Rancangan tindakan perubahan inquiry apresiatif melalui tahapan bagja. Wilujeng nyakseni mugia katampi kalayan rasa kabingahan. Tujuan pembelajarannya yaitu pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Paradigma inquiry apresiatif atau IA yang dikembangkan oleh Cooper-Ryder and Whitney adalah sebuah pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis aset atau kekuatan dengan menggunakan prinsip psikologi positif dan prinsip pendidikan positif. Inquiry apresiatif mengaktualisasi atau mengidentifikasi potensi atau kekuatan setiap individu dalam kelompok menjadi kekuatan besar untuk melakukan perubahan yang positif dan konstruktif. Melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan bagja akan membantu guru dalam mengelola perubahan kepada terwujudnya merdeka belajar dan profil pelajar Pancasila. Tahapan bagja dalam inquiry apresiatif yang merupakan akronim dari B. Buat pertanyaan utama. Define. A. Ambil pelajaran. Discover. G. Gali mimpi. Dream. J. Jabarkan rencana. Design. Dan A. Atur eksekusi. Deliver. Dalam menerapkan prakarsa perubahan, dapat menggunakan alat bantu yang dikenal ATAP. A untuk awal atau aset, T tantangan, A untuk aksi, dan P untuk pembelajaran. Awal atau aset, saya melihat murid kurang berminat terhadap proses pembelajaran. Tantangan, perlunya strategi untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna dengan memanfaatkan sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki. Aksi, menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid serta memaksimalkan perangkat digital yaitu Chromebook yang dimiliki oleh sekolah dalam proses pembelajaran. Pembelajaran, murid mampu mengikuti proses pembelajaran secara aktif dan adanya peningkatan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital. Visi saya yaitu mewujudkan peserta didik yang agamis, berkarakter profil pelajar Pancasila, berbudaya, dan berwawasan teknologi. Dengan penjelasan, agamis merupakan perwujudan dari profil pelajar Pancasila pada dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter adalah wujud dari dimensi mandiri dan kreatif, berbudaya berkaitan dengan perwujudan dari dimensi bergotong royong, berwawasan teknologi sebagai perwujudan dimensi berkebinekaan global. Prakarsa perubahan diri yang dapat menguatkan kualitas layanan bagi murid di kelas saya yaitu meningkatkan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital. Tahap pertama dalam memulai prakarsa perubahan diawali dengan B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan, bagaimana cara meningkatkan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital? Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat bertukar pikiran terkait pentingnya meningkatkan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital. 2. Mencari literatur tentang cara meningkatkan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital. Tahap kedua. A. Ambil pelajaran. Pertanyaan. 1. Siapa saja guru yang selalu memanfaatkan teknologi digital dalam proses pembelajaran? 2. Aplikasi apa saja yang sesuai untuk meningkatkan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital. Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Berkolaborasi dengan rekan sejawat yang mahir dalam bidang teknologi digital dalam menerapkan cara atau metode untuk meningkatkan minat belajar murid. 2. Mengembangkan potensi saya dengan cara mencari referensi aplikasi pembelajaran yang mengakomodasi gaya belajar murid dan mampu meningkatkan minat belajar murid. Tahap ketiga. G. Gali mimpi. Pertanyaan. 1. Kebiasaan baru apa yang akan dicanangkan ketika proses peningkatan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital ini berhasil? 2. Hal apa yang bisa mendukung agar minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital terus berkembang dan akhirnya memunculkan karakter dan kreativitas mereka? Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Menginisiasi kegiatan-kegiatan baru yang dapat meningkatkan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital. 2.
2. Sebagai implementasi penguatan, melibatkan murid sebagai subjek setiap kegiatan pembelajaran dan menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna bagi murid. Tahap keempat, J. Jabarkan rencana. Pertanyaan, 1. Apa langkah sederhana pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital? 2. Bagaimana cara mengukur kemajuan adanya peningkatan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital? Daftar tindakan atau penyelidikan. 1. Berdialog bersama murid dan mencari referensi tentang aplikasi digital pembelajaran yang membuat murid antusias dan proses pembelajaran menyenangkan serta bermakna bagi murid, salah satunya dengan kuisis. 2. Pemberian umpan balik dan penguatan terhadap murid dalam proses pembelajaran dari hasil tes evaluasi. Tahap kelima sebagai tahap terakhir dari Bagja yaitu A. Atur eksekusi. Pertanyaan, siapa yang akan saya libatkan untuk meningkatkan minat belajar murid dengan memanfaatkan teknologi digital? Daftar tindakan atau penyelidikan, saya akan melibatkan atau berkolaborasi dengan rekan guru yang memiliki kemampuan teknologi digital dengan baik. Demikian pemaparan yang saya sampaikan, semoga saya mampu mengelola perubahan yang positif dan konstruktif lewat pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja untuk meningkatkan minat belajar murid dengan pemanfaatan teknologi digital sebagai perwujudan merdeka belajar murid dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Hatur nuhun, terima kasih sudah menyaksikan. Salam dan bahagia untuk Bapak Ibu guru hebat, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.